Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kakak Meli mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua bersama keluarga. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah dan pelajaran sekolah minggu untuk minggu yang ke-43 di bulan Oktober tahun 2020. Shalom untuk adik-adik semua, kita akan berdoa untuk mengawali acara ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau besar, dahsyat, dan ajaib. Pagi hari ini kami berkumpul lagi di rumah masing-masing untuk memuji dan menyembah Engkau, menguduskan Engkau, membesarkan namamu, memuliakan Engkau, memuji Engkau. Karena Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau mengasihi dan memberkati kami selalu. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami, walaupun di masa pandemik ini, Tuhan terus memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul, untuk memuji dan menyembah Engkau, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu, dan biar Tuhan berkenan memberkati kami semua, menyucikan dosa-dosa kami, mengampuni dan menolong kami semua. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah di pagi hari ini. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan meminta kehadiran Tuhan untuk supaya Tuhan hadir. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 97, ayatnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam saat ini. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tunduk semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Adik-adik, dalam rangka hari ulang tahun GKI yang akan kita peringati pada tanggal 26 Oktober pada hari Senin besok, Kakak Meli ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang suatu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang Yesus alami, yaitu peristiwa dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-30, yaitu peristiwa Yesus ditolak di Nazaret. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-30. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk belajar firman-Mu dalam rangka mengucap syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada tanggal 26 Oktober besok. Terima kasih karena Tuhan, Engkau telah membuktikan bahwa firman Tuhan yang Engkau beritakan, yang Yesus beritakan 2000 tahun yang lalu di Palestina itu boleh tiba juga di tanah Papua. Dan orang-orang Papua dan orang-orang yang ada di Indonesia ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan yang sama itu akan kami dengar lagi di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik semua. Biarlah firman Tuhan menjadi makanan rohani, menjadi kekuatan bagi rohani kami. Di dalam nama Yesus, amin. Iya adik-adik, bacaan Alkitab ini berjudul Yesus ditolak di Nazaret. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia
telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ya, adik-adik mungkin sudah banyak mendengar cerita tentang Yesus. Yesus ini dia anaknya Yusuf dan Maria. Yusuf itu tukang kayu. Dia bahasa Yunaninya itu teknon, tukang kayu. Dia pekerja serabutan. Tukang batu bisa, tukang kayu bisa. Mamanya Maria. Mereka dua tinggal di Nazaret. Bertemu di sana, tinggal di Nazaret. Tapi waktu Yesus karena Gabriel memberitahu Maria bahwa dia sudah akan mengandung, dan dia punya tunangan namanya Yusuf, dan pada waktu itu keluar perintah untuk ada sensus. Kalau adik-adik baca Lukas pasal 1, ada sensus, dan Kaisar Agustus yang memerintah seluruh dunia waktu itu, Roma, kerajaan Romawi, memerintahkan sensus, dan orang-orang semua harus pulang kembali ke tanah leluhurnya. Karena Yusuf adalah orang Yudea, maka mereka harus berangkat dari Galilea, dari Nazaret yang ada di provinsi Galilea, pulang ke Yudea, yaitu di kota Daud, yang kita sebut dengan Bethlehem, kota Daud. Dan akhirnya Yesus ini dia lahir di Bethlehem. Itu jauh, adik-adik. Perjalanan jauh sekali dari Bethlehem ke Yerusalem. Ada 150-an lebih kilometer. Jadi setelah Yesus lahir tinggal di Bethlehem, karena ada orang Majus datang, kalau adik tahu cerita Natal itu, orang Majus datang dan memberitahu kepada Herodes bahwa ada satu raja yang lahir. Herodes perintahkan untuk membunuh anak-anak di bawah umur 4 tahun. 4 tahun atau 3 tahun. Akhirnya Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Adik-adik, setelah mereka menyingkir ke Mesir, setelah Herodes yang jahat ini mati, anaknya satu namanya Archelaus, Herodes Archelaus, dia naik menggantikan ayahnya Herodes Agung yang mati itu, yang jahat itu. Lalu Yusuf dan Maria pulang kembali lagi ke Nazaret. Adik-adik remaja mungkin tahu, karena saya sudah cerita ini sering waktu kalian masih kelas kecil. Jadi mereka kembali dari Mesir itu, langsung mereka kembali ke Nazaret. Nazaret ini ada di Galilea, provinsi Galilea. Jauh lagi dari Bethlehem yang ada di Yudea. Dan Yesus itu terkenal, dan kita sebut dia sebagai Yesus dari Nazaret. Memang Yesus lahir di Bethlehem, tapi Yesus hidup dan besar di Nazaret. Dia punya bapak itu kerja di Nazaret sebagai tukang kayu. Jadi Yesus juga habiskan waktu di sana selama dia belum dipanggil keluar untuk bekerja melayani, memberitakan kabar baik ya Yesus. Dan ada satu cerita yang kita baca di sini waktu Yesus setelah puasa di padang gurun.
Adik-adik, Palestina itu kan terletak di tepi padang gurun, Yerusalem dan kota-kota di Palestina itu. Setelah dia kembali dari padang gurun, dia ada melakukan satu mujizat yang besar sekali yang terkenal, yaitu perjamuan di Kana. Waktu perjamuan di Kana di Kapernaum, Maria kan bilang sama dia, Yesus, ini minuman habis. Dan mujizat ini begitu terkenal sekali di seluruh daerah itu. Dan banyak mujizat yang sudah Yesus buat sebelum dia kembali ke Nazaret. Itulah sebabnya waktu dia datang ke Nazaret, dalam bacaan yang kita baca ini, Yesus mendapat sebuah kehormatan. Untuk apa? Untuk membaca kitab suci dalam rumah ibadat. Adik-adik, orang Israel itu punya dua tempat untuk belajar. Ada sinagoge. Sinagoge ini yang dalam teks kita ini disebut dengan rumah ibadat. Ini tempat belajar Alkitab, tempat belajar Taurat, tempat sembahyang. Tetapi ada satu lagi yang kita sebut dengan Bait Allah, itu ada di Yerusalem. Bait Allah Salomo. Yang adik-adik tahu, yang Salomo bangun ada di Yerusalem. Kemudian nanti waktu peristiwa Raja Yosia itu, kalau adik-adik tahu Nebukadnezar, cerita Nebukadnezar, Raja Babel, dia datang dan dia meruntuhkan seluruh Bait Allah itu. Dan dia membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan dibongkar waktu itu. Tetapi ada satu raja, yaitu Raja Sedekia. Dia datang kembali, dan zaman Nehemia mereka membangun kembali Bait Allah. Bait Allah yang ada itu bangunan yang dibangun kembali. Kita tidak bahas itu, tapi kita bahas di Nazaret. Kalau adik-adik buka peta dan lihat di belakang peta Nazaret, peta Palestina, kisah ini sangat menarik adik-adik. Tapi saya ingin ceritakan kenapa saya bawa cerita ini dalam hari ulang tahun gereja. Adik-adik, konteks budaya dan konteks tradisi agama, kecenderungan kita mencintai syariat-syariat agama-agama kita itu kadang-kadang membuat kita sukar menerima hal-hal baru, kebenaran-kebenaran baru, sehingga kita selalu mau melihat, kita mengunci otak kita ini untuk tidak mau menerima informasi-informasi yang baru. Ini juga yang terjadi oleh orang-orang Israel pada saat itu. Nazaret ini kota orang-orang Yehuda, ya, orang-orang Yudea, orang-orang Yehuda. Dan mereka ini turunan asli orang Yahudi. Mereka ini sangat fanatik menjalankan agama Yahudi, tradisi-tradisi mereka. Dan mereka itu secara rutin. Dan Yusuf, Maria ini orang-orang Yahudi asli. Mereka orang Yehuda. Yang kecintaan dan kebanggaan mereka kepada agama Yahudi itu kuat sekali. Dan orang Nazaret itu seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Galilea. Galilea itu di bawah, di Kapernaum. Di Galilea itu tempat di mana di pinggir danau orang dari segala bangsa datang ke situ. Kalau kita menyeberang ke sebelah itu ada namanya Dekapolis, 10 kota, itu tempat orang-orang Yunani tinggal di sana. Dan itu daerah pelintasan dari Mesir ke padang gurun Arab. Jadi itu orang banyak di sana. Makanya nanti kalau adik-adik baca kisah Yesus, Yesus banyak melayani di daerah Galilea. Dan murid-murid yang pertama itu dia ketemu di Galilea, bukan di Yerusalem. Yerusalem itu mereka datang pada saat hari-hari besar saja. Makanya waktu Yesus mau mati itu dekat Paskah. Yesus, orang-orang Israel itu kalau mau ada 3 hari besar di mana seluruh orang Israel harus datang ke Yerusalem. Salah satunya yaitu hari Paskah. Yesus dan murid-murid juga ke sana karena mau Paskah. Orang semua harus pergi kumpul untuk mempersembahkan korban. Karena Bait Allah itu adalah tempat mempersembahkan korban. Kalau sinagoge ini adalah tempat belajar Alkitab, belajar Taurat. Kita akan masuk langsung pada saat Yesus dikasih kesempatan untuk membaca. Yesus membaca dari kitab Yesaya. Dia cuma baca dalam Yesaya pasal, ini terambil dalam Yesaya pasal 61 ya, bacaan yang Yesus baca ini Yesaya 61. Itu ayat itu sebenarnya panjang sekali, tapi Yesus cuma baca beberapa ayat saja. Yaitu Yesus baca ayat 18 itu yang kita lihat, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Yesus menjelaskan tentang ini yang saya baca ini sekarang sedang terjadi. Nubuatan ini sedang terjadi. Adik-adikku, kitab Yesaya itu ditulis itu cukup lama.
cukup lama sekali sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya itu ada sekitar 600 tahun. Itu sebelum Masehi. Ini sebuah nubuatan. Dan pada saat Yesus datang ke Nazaret dan baca ayat ini tergenapi. Ada satu kebenaran lagi bahwa nats kitab suci dalam konteks perjanjian lama PL itu tergenapi banyak ketika Yesus lahir. Ketika Yesus hadir. Salah satu adalah bacaan ini. Orang-orang yang tertindas, orang-orang tawanan, orang-orang buta, semua akan bersuka cita karena apa? Kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat dalam perkumpulan itu. Ia duduk dan mata semua orang dalam rumah itu tertuju kepadanya. Waktu dia duduk, dong semua lihat dia. Waktu dong semua lihat dia mulai mengajar. Tapi dia bilang, pada hari ini kedapatlah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sampai di sini mereka respon baik, karena mereka ini sudah sebentar, sebenarnya mereka sudah dengar peristiwa Kapernaum yang tadi Kakak Meli sudah cerita itu. Bagaimana dia merubah air menjadi anggur. Ini peristiwa besar yang heboh waktu itu di situ. Maria kan ikut juga. Yusuf ada juga karena mereka punya kerabat menikah. Orangnya Nazaret pasti tahu cerita ini. Dan ini heboh. Makanya waktu Yesus datang, mereka anggap dia itu nabi. Itu betul memang. Makanya mereka ada dengar dia. Kalau adik-adik baca terus ayat 22, dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka kenal dia. Mereka bilang dia anak Yusuf. Ayat 23, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatan sini juga di tempat asalmu, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Nah ini, Yesus sudah bicara, kami sudah dengar peristiwa yang di Kapernaum itu. Peristiwa air menjadi anggur itu. Kami juga tahu. Yesus masuk bilang, kamu maksud ini supaya saya bikin di sini lagi. Setelah itu mereka sebenarnya belum marah, tapi ada beberapa kalimat Yesus yang membuat mereka marah dan mereka langsung menolak dia. Kita akan baca terus, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang telah hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Adik-adik, kebanggaan orang Yahudi kepada diri mereka itu luar biasa. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu dia datang hanya untuk orang Yahudi. Makanya waktu Yesus bicara ini tentang orang Sidon, tentang orang Naaman orang Syria, penyembah-penyembah berhala, semua ini mereka tersinggung berat. Mereka tersinggung berat dan akhirnya mereka sangat marah. Mereka tersinggung karena Mesias dalam pandangan orang Yahudi, Mesias itu datang sebagai pembebas. Mesias itu raja yang nanti akan datang untuk membebaskan mereka. Dan mereka ini sementara hidup dalam penjajahan Romawi. Penjajahan Romawi, dan ada raja wilayah lagi yang namanya Raja Herodes. Mereka ini dapat jajah 2 kali. Sudah penjajahan Romawi yang besar, terus Herodes yang Raja Herodes lagi. Jadi mereka dalam penjajahan yang luar biasa, mereka butuh Mesias yang membebaskan mereka. Tapi Yesus sedang bicara dan menyinggung perasaan. Bahwa Yesus bicara tentang kebaikan Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Yesus sedang bicara tentang itu sebenarnya. Jadi Injil itu, kebenaran kabar baik itu sebenarnya bukan untuk orang Yahudi saja. Untuk kita semua. Itulah sebabnya kenapa Kakak Meli membawa cerita ini. Jadi kebenaran Injil, kebenaran kabar baik itu untuk semua bangsa. Itulah sebabnya gereja GKI ini berdiri. Pertama dia berdiri, dia punya semangat untuk menjadi Tanah Papua menjadi tempat di mana seluruh bangsa datang untuk menyembah Tuhan. Kalau adik-adik dengar cerita-cerita para sejarawan gereja, mereka biasa bilang GKI itu gereja pelangi, gereja yang berwarna-warni. Siapa saja bisa menjadi warga gereja. Makanya kakak pengasuh ini banyak, ada yang dari Toraja, ada yang dari Manado, dari Batak, itu begitu. Jadi gereja kita ini bukan gereja suku seperti orang Yahudi itu. Mereka pikirnya mereka sendiri. Mereka
mereka begitu tersinggung sekali dengan kata-kata Yesus ini. Karena mereka tahu bahwa Mesias datang hanya untuk mereka. Makanya mereka marah sekali. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka semua marah di sinagoga itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu. Sebenarnya mau dorong dia jatuh. Tapi karena dia Tuhan jadi langsung dia jalan. Adik-adik, pesannya apa? Kadang-kala sesuatu yang baru itu kita suka terima. Kita tidak respons. Dan kita juga tidak mau mendengar dan menghormati kebenaran. Hidup kita itu biasa-biasa saja, kita tidak mau berubah. Kita pikir yang saya pegang ini sudah. Padahal tidak, kita harus merubah hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan yang lama kita harus buang. Dosa-dosa, kebiasaan dosa, melakukan dosa kita buang. Karena Yesus itu dia seorang pembaharu. Yesus itu dia reformis ya. Dalam istilah gereja, dia melakukan banyak perubahan. Yesus itu dia mengalahkan kebodohan. Ya. Dia menandai zaman, Yesus itu. Dia merubah sejarah. Ya. Dia melakukan perubahan moral. Makanya kalau kita hidup ikut Yesus, pasti kita hidup juga berubah. Makanya Kak Meli pesan untuk anak-anak remaja, kalau ikut Yesus, dengar ajaran Yesus, harus berubah. Terus yang paling penting adalah jangan kita menolak Yesus seperti yang terjadi ini. Bahwa Yesus datang itu untuk membebaskan kita. Seperti apa yang dia sudah baca tadi. Untuk memberitahukan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu misi Yesus. Itu juga nanti akan menjadi misi gereja ya. Adik-adikku yang saya kasihi, adik-adik ini juga adalah gereja. Artinya apa? Orang-orang yang telah dipanggil. Bukan anak-anak kecil itu bukan gereja masa depan. Anak kecil itu adalah gereja. Ketika adik-adik mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik juga adalah gereja. Tempat di mana Roh Allah tinggal dan bertata. Makanya hidup kita juga harus seperti itu. Kakak Meli pesan untuk kita tidak boleh menolak Yesus, menolak ajaran Yesus, tapi kita mau mendengar dan melakukannya. Jangan kita menjadi orang Nazaret yang kita baca hari ini. Kita mau merespons dan mengakui, mengaminkan firman Tuhan itu. Selamat hari ulang tahun kepada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Kakak Meli mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Kami Bawa Pujian. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita, juga akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Salah satu doa kita adalah kita mendoakan rencana sidang jemaat yang akan dilakukan pada bulan November nanti. Juga kita mendoakan pandemi corona. Terus kita mendoakan juga kita punya proses belajar di rumah secara online. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan sama-sama di pagi hari ini. Biarlah pelajaran ini menjadi berkat rohani bagi kami. Secara khusus di dalam perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kami mendoakan gereja ini, biarlah Tuhan terus memberkati, menjadi saluran berkat, menjadi tempat di mana firman Allah diberitakan, umat dilayani, dan persekutuan yang indah dengan Tuhan.
Berdoa dan menyerahkan para pemimpin gereja ini, Tuhan berkati dari tingkat sinode sampai jemaat-jemaat, pos pelayanan, unsur-unsur jemaat, Tuhan memberkati semuanya. Gereja kami di OSI ini kami serahkan, Tuhan berkati hamba Tuhan, Ibu Pendeta dan seluruh pengurus harian majelis, guru jemaat, Tuhan berkati para pelayan, kostor, pemain musik, para security, sopir mobil, Tuhan memberkati semuanya. Teman-teman multimedia, teman-teman yang melayani dan merancang pos PI yang baru, teman-teman yang mengerjakan bangunan gedung, memelihara gedung ini, Tuhan memberkati semuanya. Berdoa secara khusus menyerahkan adik-adik kelas remaja ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Dalam masa pandemik ini, Tuhan memberkati pemerintah, bangsa dan negara untuk mengelola negara ini dengan baik, sehingga Indonesia tidak terus tergelincir dalam badai pandemik ini, tetapi boleh bangkit dan boleh segar dan menjadi bangsa yang besar. Berdoa menyerahkan juga para pemimpin di daerah ini, Tuhan memberkati, terutama pekerja medis, mantri, dokter, suster, Tuhan memberkati mereka semua. Berdoa menyerahkan juga rencana sidang jemaat di gereja ini pada bulan November nanti, Tuhan memberkati panitia Rayon 6, juga Tuhan memberkati PHMJ dan majelis jemaat semua yang mempersiapkan kegiatan sidang ini. Berdoa secara khusus menyerahkan adik-adik semua dalam masa belajar mereka, dalam masa pendidikan di masa pandemi corona ini, belajar online menggunakan internet. Tuhan memberkati mereka semua, beri mereka terus semangat untuk mengerjakan tugas-tugas, mereka semangat bergairah, mereka serius, mereka tidak santai-santai. Tuhan menolong mereka untuk terus mengerjakan tugas-tugas baik yang ada di SMP maupun yang ada di SMA. Saudara-saudara mereka yang lain yang ada di SD atau TK juga yang belajar secara online, Tuhan memberkati mereka semua. Orang-orang tua mereka, Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur yang telah diberikan. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Kami berdoa secara khusus menyerahkan tim multimedia, Kakak Beni, Kakak Fosa, Kakak Darius, Kakak Ongen, Kakak Theo, teman-teman yang lain yang mengurus rekaman ini sampai menjadi siaran di YouTube. Tuhan memberkati mereka semua. Berdoa dan mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan untuk kami semua. Tuhan memberkati kami senantiasa, biarlah hari-hari hidup kami boleh menyukakan hati-Mu dan hidup kami berkenan kepada-Mu selalu. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah di minggu pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kelas remaja di hari ini. Kakak Beli ucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Tuhan memberkati adik-adik semua. Shalom.